Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di renungan kita pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan dan damai sejahtera akan menyertai kita semua. Saudara, pada saat ini saya akan membagikan 3 hal yang harus kita pegang saat impian kita diremehkan oleh orang lain. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah kami yang hidup, kami bersyukur kami punya Allah yang sungguh luar biasa, yang selalu mengampuni dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, kami mohon minta pengampunan daripadamu, karena kami tahu, kami sadar bahwa kami adalah orang yang tidak luput dari dosa-dosa kami. Tetapi Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyertai kami dan memampukan kami untuk memahami apa yang diutarakan pada saat ini. Karena itu kami minta tuntunan kepadamu. Saudaraku, saat kita ada di muka bumi ini, tidak banyak orang yang suka dengan kita. Tidak banyak orang yang memberikan motivasi kepada kita. Tidak banyak orang juga yang memberikan dorongan atas impian kita. Tetapi saudara, ketika kita mengalami hal yang demikian, pasti sebagai manusia kita akan marah, kita akan kecewa, dan kita akan putus asa. Tetapi ketika kita mengalami hal yang demikian, ada 3 hal yang harus kita pegang dalam hidup kita saat impian kita diremehkan oleh orang lain. Yaitu yang pertama adalah, impian adalah hak dan kewajiban sendiri. Kamu sudah menginginkannya sejak lama. Lalu apa menurutmu pantas jika orang mengatakan kepadamu, kamu tidak mampu, kamu tidak pas untuk bagian ini, kamu tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi saudara, impian setiap orang berhak memiliki impian, dan setiap orang wajib merealisasikan apa yang menjadi impiannya. Karena itu, lindungilah dan jagalah impianmu secara pribadi. Saudaraku yang terkasih, kisah Yusuf dalam Alkitab adalah menjadi pelajaran penting bagi kita, untuk kita mengingat, untuk kita merefleksikan dalam diri kita. Bagaimana kisah Yusuf itu, saudara? Yusuf pada suatu saat dia bermimpi tentang masa depannya sendiri. Tetapi ayah dan saudara-saudaranya tidak mendukung dan juga meremehkan impian Yusuf itu. Bahkan sampai ia dijual kepada Potifar di Mesir untuk menjadi budak di Mesir. Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil, sehingga Yusuf dikasihi oleh tuannya dan memberikan kuasa atas rumahnya. Bahkan sampai ia dituduh oleh istri Potifar melakukan kekerasan atas dirinya, sehingga ia dipenjarakan. Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, kepala penjara itu berbelas kasihan kepada Yusuf. Karena Allah membuat kepala penjara itu berbelas kasihan kepada Yusuf, sehingga Yusuf diberi kepercayaan untuk mengurusi para tahanan dalam penjara itu. Sampai dengan Tuhan memberikan kemampuan khusus untuk menafsirkan mimpi Firaun, sampai dengan ia diangkat sebagai perdana menteri di Mesir. Saudara, secara logika kita berpikir, komandan narapidana bisa diangkat sebagai menteri di Mesir. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat orang-orang yang lemah, untuk mengangkat orang-orang yang tidak mampu menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang bernilai, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah dan renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya Anda diberi petunjuk, supaya kita diberi jalan yang lurus untuk mencapai impian yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat 6. Jadi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya, tetapi Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi anak-anaknya.
Karena itu impianmu adalah impianmu sendiri. Karena itu jangan meragukan impianmu, tetapi tetap kejarlah untuk meraih cita-citamu. Saudara, yang kedua yang harus kita pegang saat impian kita diremehkan oleh orang lain, jadikan ucapan orang lain itu menjadi pelajaran dan juga menjadi motivasi untuk mencapai impian atau untuk meraih cita-cita. Jika kamu tidak bisa menginginkan engkau berhasil dalam impianmu, maka engkau akan kecewa, engkau akan mundur dari perkataan orang lain. Tetapi ketika perkataan orang lain itu dibuatnya menjadi hal yang baik, maka engkau akan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan juga engkau akan mengejar cita-citamu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu saudaraku, perkataan orang lain, perkataan negatif menjadi positif, itu adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat dalam tangannya. Karena itu Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena itu saudara-saudara, ingatlah dan renungkanlah perkataan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku selalu menyertai kamu dan senantiasa. Karena itu kejarlah dan lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, yang ketiga yang harus kita ingat ketika impian kita diremehkan oleh orang lain adalah ingat bahwa hidup hanya sekali. Mengapa kita takut akan impian kita dan tidak mencobanya? Sering kita dengar bahwa kamu hanya menjalani hidup hanya sekali. Ada baiknya jika kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada, tetapi lakukanlah apa yang menjadi impianmu dan raihlah apa yang menjadi cita-citamu. Saudara, Yakobus pasal 4 ayat 14 mengatakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup ini hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi saudaraku, hidup kita adalah sementara. Lakukanlah yang baik dan juga pergunakan waktu yang ada. Karena waktu yang ada adalah waktu emas. Karena itu, pergunakan waktu yang ada, karena hidup kita adalah sementara. Tetap semangat, Tuhan menyertai kita semua. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengar ada 3 hal yang harus kami lakukan untuk menjalani setiap hidup kami di muka bumi ini. Karena itu, mampukanlah kami untuk meraih cita-cita kami, untuk menjalani kehidupan kami di muka bumi ini. Mampukan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.